Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Guswin akan sharing tentang bagaimana mendampingi peserta didik di dalam memilih mata pelajaran pilihan ketika dia masuk ke fase F atau naik dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, untuk pemilihan mata pelajaran tersebut, dasar hukumnya diantaranya adalah dari keputusan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, kemudian juga Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, serta ada panduannya. Nah, panduan ini bisa dicari juga di web ya, jadi rekan-rekan, guru, atau barangkali wali murid juga bisa membacanya ini dari web, ya, ada di internet ini banyak, bisa diambil, bisa diunduh. Kita langsung masuk ke poin B di sini, prinsip di dalam pemilihan mata pelajaran. Jadi anak-anak kelas 10 yang nantinya naik ke kelas 11 atau masuk ke fase F, mereka akan memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Karena itu akan terkait dengan rencana pendidikan atau studi lanjut, serta rencana karir mereka. Oleh sebab itu, wali murid, ya, kemudian wali kelas, bimbingan konseling juga sangat diperlukan untuk mencari data tentang ini, minat. Jadi anak-anak itu mungkin sesekali ada waktu luang, kita tanya tentang, atau kita amati ya, apa sih hobi mereka. Nanti kita bisa membantu mengarahkan di dalam memilih mata pelajaran di fase F. Kemudian kita juga pelajari tentang bakat mereka. Terkait dengan bakat, biasanya dari bimbingan konseling punya data hasil dari psikotes. Psikotes itu di tiap sekolah barangkali penyelenggaraannya berbeda ya. Ada yang pada bulan-bulan awal itu sudah melakukan psikotes untuk peserta didik kelas 10 untuk mengetahui tentang IQ, yang di sini ada tes intelijensi, kemudian ada tes bakat skolastik dan seterusnya. Yang terakhir itu dasar pemilihan mapel, kita juga akan melihat data tentang kemampuan peserta didik, baik itu kemampuan yang terkait dengan akademik maupun yang non-akademik. Kita coba pelajari lebih dalam tentang minat, bakat, dan kemampuan menurut para ahli. Menurut Herlock, di sini mengatakan bahwa minat itu sebenarnya adalah sumber motivasi bagi individu untuk melakukan sesuatu. Jadi karena ada minat, dia mau melakukan sesuatu itu, kan gitu ya. Jadi harus dilihat ya minatnya apa, gitu kan. Itu kemudian di dalam kurikulum merdeka itu, setiap peserta didik diberi kesempatan, ya, setiap peserta didik diberi kesempatan memilih mata pelajaran pilihan yang dapat mendukung rencana karir mereka. Jadi mereka rencananya ke depan pinginnya jadi apa sih? Dia sebenarnya punya cita-cita apa. Nah, ini akan membantu di situ. Ya, kemudian bakat juga demikian menurut Snow ya. Jadi bakat itu sebenarnya kan ya bawaan ya. Bawaan itu, bakat. Bakat yang ditampilkan peserta didik dapat berupa kemampuan akademik maupun non. Ya, misalnya ada anak dari sisi akademik biasa-biasa saja. Namun di sisi yang lain mungkin dia pintar masak ya. Atau dia punya bakat di bidang tari, seni musik, dan seterusnya. Ini juga akan menentukan pilihan jenjang studi lanjut atau karir mereka. Yang terakhir adalah kemampuan. Nah, kalau yang ini berarti terkait dengan bagaimana mereka menyelesaikan sesuatu, ya, suatu pekerjaan misalnya. Nah, kemudian dalam struktur di kurikulum merdeka itu ada dua kelompok mata pelajaran. Satu namanya mata pelajaran jadi kelompok umum, ya. Dari mata pelajaran umum ini, maka setiap siswa ya, di satuan pendidikan akan mendapatkan materi yang sama untuk pelajaran umum ini ya, mata pelajaran umum. Akan sama. Isinya diantaranya ini. Ada pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, dan olahraga. Ini akan sama untuk setiap peserta didik di setiap kelas
akan mendapatkan sama. Kemudian ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok mata pelajaran pilihan. Di setiap satuan pendidikan, paling sedikit harus memiliki 7 mata pelajaran pilihan. Paling sedikit, berarti boleh lebih kan? Paling sedikit 7. Nah, 7 itu apa saja? 7 itu bisa mengambil dari ini. Nah, ini saya ambil dari salah satu lampiran yang ada di pedoman ya, pedoman pemilihan mata pelajaran pilihan ya. Saya coba lihatkan di web, saya lihatkan di webnya ya. Nah, ini ada buku panduannya, ada di situsnya kurikulum ya, di sini Kemendikbud, panduan pemilihan mata pelajaran, dan data yang tadi saya ambil dari sini. Nah, saya ambil dari sini. Ini datanya ya. Ada belasan ya, ada sampai 19, sama persis dengan yang di slide tadi. Nah, sama kan? Jadi ini akan disesuaikan dengan sumber daya manusia atau SDM yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kalau mungkin di sekolah saya itu ada bahasa Arab ya, jadi kita punya SDM untuk ini. Beberapa guru bahasa Arab ini lulusan dari luar ya, dari Mesir ya, dari Universitas Al-Azhar Mesir ya. Ada beberapa guru yang lulusan sana. Kemudian kami juga punya tenaga pendidik yang mengajar Mandarin, ya, Jepang. Ya. Ada juga sebenarnya Jerman ya, tapi dia guru matematika. Ya. Dan ini nanti sekolah harus siap menyediakan minimal tadi 7, minimal 7. Ini udah belasan. Ya. Lanjut. Nah, dari minimal 7 tadi, peserta didik memilih 4 sampai dengan 5 saja ya, memilih 4 sampai dengan 5 saja mata pelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidik. Kemudian di satuan pendidik itu untuk pelajaran pilihan itu disiapkan waktu, nah ini bervariasi ya, bisa 20 sampai 25 jam pelajaran. Sekarang supaya lebih jelas bagaimana memandu peserta didik di dalam memilih mata pelajaran, mari kita ambil contoh. Ini ada contoh si Andre ini pingin dia kuliah ke teknik pertambangan. Mau kuliah di teknik pertambangan. Kira-kira kita arahkan untuk kemana, mapel apa, ya kita arahkan ke sana. Ya. Nah, si Andre itu bisa kita arahkan memilih materi mata pelajaran ini. Matematika, fisika, kimia, dan geografi ya. Geografinya ini kan mendukung untuk pertambangan. Ya ini untuk Andre. Karena dia di teknik pertambangan. Kemudian contoh lain misalnya di sini si Sekar. Sekar ingin kuliah kedokteran. Yang cocok apa? Mapel yang harus dia kuatkan, yang harus dia dalami. Sekar harus punya latar belakang penguasaan untuk mapel-mapel ini. Matematika, biologi, kimia, dan sosiologi. Ya, ini mapel. Yang ini tambahan pilihannya untuk bidang non-sains ya. Kemudian berikutnya contohnya misalnya si Saskia ini tidak mampu di sains tadi ya. Mungkin kurang di kimia, biologi juga. Kita arahkan barangkali dia pingin ya. Si Saskia memang pinginnya ke jurnalistik, maka kita arahkan ke sini. Ekonomi, geografi, sosiologi, dan informatika. Ini untuk mata pelajaran pilihan. Jadi tadi kan bisa milih 4 sampai dengan 5. Ini milihnya 4. Nah, nanti di dalam setiap satuan pendidikan atau sekolah tentu punya kebijakan masing-masing untuk membuat kelas-kelas tertentu. Jadi ada kelas kedokteran, ada kelas teknik misalnya seperti itu ya. 3 kelas ini disiapkan untuk anak-anak yang memang punya minat mau ke kedokteran, ya sudah siapkan sekian kelas dan materi pelajarannya ya sesuai yang kita pilihkan tadi. Nah, misalnya ini ada contoh ya, ini ada contoh, saya zoom dulu. Ini ada contoh struktur kurikulum fase F kelas 11. Ini di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Itu rencana ada kelas 11 1, 11 2, 11 3, dan 4.
Dan di sini untuk 4 kelas ini mata pelajaran pilihannya untuk menampung anak-anak yang pingin, kalau kita lihat di sini, ke jurusan teknik kuliahnya ya, karena ada fisika, ada teknik ya, biologi, ada kimia, kedokteran barangkali ya. Ini ada biologi, ada kimia juga. Nah, ini kan ada 5, tadinya kan pilihannya 4, tapi ini ditambahkan oleh sekolah yaitu 1 pelajaran bahasa Inggris lanjutan untuk pendalaman. Kemudian untuk mapel yang ini pelajaran umum semuanya sama ya, seperti tadi disampaikan, yang ini semua peserta didik akan mendapat sama. Yang bagian C ini adalah muatan lokal. Ini muatan lokal. Nah, setiap satuan pendidikan tentu muatan lokalnya akan berbeda-beda. Terus kalau kita perhatikan di sini 4 kelas, ini ada 3 kelas ya. 3 kelas, 11, 5, 6, 7 akan dihuni oleh peserta didik yang akan belajar tentang matematika, biologi, kimia, ekonomi, dan informatika. Kemudian ada lagi, masih ada kelas lagi, ini ada 2 kelas yang akan belajar Mandarin, biologi, kimia, fisika, geografi. Dan ada lagi 3 kelas yang akan belajar ekonomi, informatika, sosiologi, biologi, dan kimia. Ini ya, ini yang mata pelajaran pilihan. Jadi untuk yang mata pelajaran pilihan, tentu setiap satuan pendidikan atau sekolah punya kebijakan masing-masing, tidak akan sama dengan ini. Ini hanya sekedar contoh. Nah, teman-teman barangkali mau berdiskusi, silakan. Barangkali mau sharing ya, tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di info-info yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.